Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang sistem konversi. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Tasya Hairunisa dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rai Adlan Ferdiansah. Oke, langsung saja ke pemaparan materi yang pertama, yaitu pengertian siklus konversi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada siklus konversi. Siklus konversi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi dan berkaitan dengan pembuatan produk. Siklus ini diperlukan untuk mendata seluruh transaksi yang berkaitan dengan proses pembuatan produk. Itu menurut Romney, Marshall, dan juga Steinbart di tahun 2012. Kemudian, siklus konversi juga diartikan sebagai aktivitas yang berkaitan dengan proses pembuatan produk, dimulai dari persiapan order produksi atau rencana produksi, kemudian pembuatan daftar kebutuhan bahan baku atau bill of materials, kemudian pengumpulan biaya tenaga kerja langsung dan distribusinya terhadap produk, perhitungan dan pembebanan biaya overhead pabrik, dan yang terakhir pencatatan bertambahnya persediaan barang jadi. Itu menurut Bodnar di tahun 2008. Selanjutnya ada cakupan proses di dalam sistem konversi. Ini memuat 4 poin. Yang pertama ada order produksi, yang kedua ada surat permintaan bahan baku, yang ketiga ada alokasi biaya overhead, dan yang terakhir ada persediaan barang jadi. Langsung saja ke pembahasan poin pertama yaitu order produksi. Order produksi adalah tahapan awal dalam memulai proses produksi suatu barang atau produk. Dalam konteks siklus konversi, order produksi berfungsi sebagai titik awal untuk mengkonversi bahan baku menjadi barang jadi. Proses ini biasanya melibatkan berbagai tahapan, dimulai dari pemesanan bahan baku, pengaturan tenaga kerja, hingga pengawasan dan pengendalian kualitas selama produksi. Yang kedua ada surat permintaan bahan baku. Ini adalah dokumen internal yang dibuat oleh Departemen Produksi atau divisi terkait untuk meminta bahan baku dari gudang atau bagian penyimpanan. Dokumen ini biasanya berfungsi sebagai dasar untuk mengambil bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Jadi nantinya bagian gudang hanya akan mengeluarkan bahan yang sesuai dengan isi dokumen ini. Yang ketiga ada alokasi biaya overhead. Ini adalah suatu proses pembebanan atau distribusi biaya overhead pabrik atau biaya tidak langsung ke produk atau pekerjaan tertentu. Dalam proses produksi, biaya overhead ini mencakup semua biaya yang tidak dapat langsung ditelusuri ke produk tertentu tetapi diperlukan untuk mendukung kegiatan produksi. Dan yang terakhir ada persediaan barang jadi. Ini adalah stok produk yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual atau dikirim kepada pelanggan. Yang mana barang ini telah melewati semua tahapan proses produksi, termasuk penggunaan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Persediaan barang jadi menjadi elemen penting dalam siklus konversi karena mencerminkan hasil akhir dari proses produksi. Kemudian ada aktivitas di dalam siklus konversi. Ini memuat 4 poin juga. Yang pertama ada perencanaan produksi, yang kedua penjadwalan produksi, yang ketiga pengendalian produksi, dan yang terakhir ada pengendalian persediaan. Oke, baik. Selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, seperti yang dilihat, yang ada di layar, yaitu ada aktivitas siklus konversi seperti bahan baku, buruh langsung, biaya overhead, itu diproses ke bagian proses produksi, lalu dibebankan menjadi barang jadi. Selanjutnya ada perencanaan produksi. Nah, ini merupakan aktivitas untuk menetapkan produk yang akan diproduksi, jumlah bahan yang dibutuhkan,
kapan produk tersebut harus selesai dan sumber-sumber yang dibutuhkan. Kemudian, sesudah informasi tersebut disintesa, maka bagian produksi akan membuat rencana produksi yang menunjukkan daftar bahan baku yang dibutuhkan yang direkam dalam daftar material atau bill of materials dan file operasi master. Nah, bisa dilihat ini merupakan siklus perencanaan produksi. Lanjut, ada penjadwalan produksi. Ini merupakan proses perencanaan waktu dan urutan pengerjaan untuk mengubah bahan baku menjadi bahan jadi sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan permintaan pelanggan. Penjadwalan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produksi berlangsung efisien, tepat waktu, dan sesuai kapasitas yang tersedia. Lalu ada pengendalian produksi, yaitu proses mengawasi, mengatur, dan mengevaluasi seluruh aktivitas produksi untuk memastikan bahwa barang yang dihasilkan memenuhi standar kualitas, jumlah, dan waktu yang telah ditetapkan. Pengendalian ini penting untuk memastikan efisiensi operasional, mengurangi pemborosan, dan memenuhi target perusahaan. Selanjutnya ada pengendalian persediaan merupakan usaha-usaha yang dilakukan perusahaan yang mencakup keputusan-keputusan yang diambil sehingga keutuhan akan bahan untuk keperluan produksi dapat dipenuhi secara optimal dengan resiko yang sekecil mungkin dinamakan. Jika persediaan yang terlalu besar atau overstock akan menjadi pemborosan karena menyebabkan terlalu tingginya biaya penyimpanan dan pemeliharaannya, sehingga di gudang, selama penyimpanan di gudang. Lalu ada tujuan dari pengendalian siklus konversi, yaitu yang pertama ada mengotorisasi semua produksi dan perolehan aktiva. Yang kedua ada menjaga persediaan barang dalam proses. Yang ketiga yaitu ada mencatat semua siklus konversi atau produksi. Dan yang terakhir yaitu melindungi catatan transaksi siklus konversi. Nah, seperti yang ada di layar, ini merupakan ancaman dan pengendalian. Contohnya yang pertama yaitu seperti desain produk. Ancamannya yaitu produk yang kurang baik dan prosedur pengendaliannya yaitu seperti memperbaiki informasi tentang pengaruh produk atas biaya, lalu data terinci mengenai biaya jaminan dan perbaikan. Nah, di sini juga ada contoh-contohnya seperti perencanaan penjadwalan, ancamannya juga ada kelebihan produksi atau kekurangan produksi. Dan proses prosedurnya yaitu sistem perencanaan produksi yang lebih baik. Ada juga operasi produksi, akuntansi biaya, dan ancaman umum. Lalu ada pengertian dari akuntansi biaya. Apa itu akuntansi biaya? Akuntansi biaya adalah proses pengumpulan, pengukuran, analisis, dan pelaporan informasi terkait biaya produksi atau barang atau jasa dalam suatu perusahaan. Akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi manajerial yang bertujuan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, lalu adapun tujuan dari akuntansi biaya, yaitu yang pertama ada untuk memberi informasi mengenai perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dan operasi produksi. Dan yang kedua ada memberi data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan bauran produk. Dan yang terakhir yaitu mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Sebelum itu, saya akan membacakan kesimpulan dari pembahasan materi yang telah disampaikan. Jadi, siklus konversi adalah indikator penting yang menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola aset lancar, seperti persediaan, piutang, dan hutang. Siklus ini menggambarkan waktu yang dibutuhkan untuk mengubah investasi dalam persediaan menjadi kas melalui proses penjualan dan penerimaan pembayaran. Siklus konversi ini juga
lebih pendek mencerminkan efisiensi operasional yang lebih baik karena perusahaan dapat menghasilkan kas lebih cepat untuk mendukung kegiatan operasional lainnya. Nah, lalu sebaliknya, jika konversi yang panjang dapat menunjukkan adanya hambatan dalam pengelolaan persediaan, penagihan piutang, dan pembayaran hutang. Oleh karena itu, manajemen siklus konversi yang efektif sangat penting untuk memastikan likuiditas yang memadai, mengoptimalkan arus kas, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 5 sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.